Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengenalan aksara Jawa, yaitu aksara H dan LA, menggunakan jaringan saraf tiruan dengan menggunakan arsitektur perseptron. Next. Sebelumnya perkenalkan saya untuk mengenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Avita Ulia Pratiwi dengan NIM M07190007. Yang kedua ada Anissa Nurhanifah dengan NIM M07190017. Yang ketiga ada Berliana Ayu Prasasti dengan NIM M07190029. Yang keempat ada Eviatun Hasanah dengan NIM M07190037. Dan yang kelima ada Ilmiah Hamidah dengan NIM M07190051. Selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Yang melatar belakangi adanya penelitian ini yaitu karena adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat komputer itu terus dikembangkan. Bahkan komputer itu dapat bekerja selayaknya manusia. Komputer ini dapat mengenali bahkan dapat melihat suatu objek. Nah, menurut Haumahu pada tahun 2019, komputer dapat mengenali suatu objek dengan membangun sebuah jaringan saraf tiruan. Nah, jaringan saraf tiruan ini diadaptasi dari jaringan saraf biologi yang ada pada manusia. Model jaringan saraf tiruan itu ada banyak sekali. Nah, salah satu model jaringan saraf tiruan yang dapat digunakan untuk mengenali dan mengklasifikasikan suatu objek tertentu adalah jaringan perseptron. Dalam penelitian ini, metode perseptron atau jaringan perseptron akan digunakan untuk mengenali pola aksara Jawa yaitu aksara H dan LA. Nah, perseptron akan dilatih menggunakan sekumpulan pola yang diberikan secara berulang-ulang selama proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini akan dilakukan sampai dihasilkan output sesuai dengan hasil yang diinginkan atau output sama dengan target, di mana pada kondisi ini akan berhenti. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah dari penelitian ini, dalam penelitian ini yaitu apakah proses pengenalan pola aksara Jawa, yaitu aksara H dan LA, menggunakan jaringan perseptron akan berhasil dilakukan, dan tujuannya yaitu untuk menentukan proses pengenalan pola aksara Jawa menggunakan jaringan perseptron ini berhasil dilakukan atau tidak. Next slide. Nah, untuk bab 2 yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Berliana Ayu Prasasti. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Evi. Bab yang kedua adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah neural network. Menurut Fawcett tahun 1994, neural network merupakan pemrosesan komputasi informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan syaraf biologis pada manusia. Neural network terdiri dari sejumlah elemen pemrosesan informasi atau neuron yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu di mana umumnya adalah masalah klasifikasi maupun prediksi. Di sini diberikan 3 gambar arsitektur jaringan syaraf tiruan, di mana gambar yang paling kiri adalah single layer, gambar tengah adalah multi layer, dan gambar di sebelah kanan adalah competitive layer. Selanjutnya adalah klasifikasi pola. Menurut Fawcett tahun 1994, salah satu tugas paling sederhana yang dapat dilakukan oleh jaringan syaraf adalah klasifikasi pola. Klasifikasi pola ini muncul pada banyak bidang. Pada tahun 1963, Donald Spatch menggunakan jaringan syaraf untuk mendeteksi kelainan jantung dengan jenis data EKG. Outputnya adalah normal atau abnormal dengan respon on yang menandakan normal. Arsitektur jaringan syaraf sederhana yang dapat digunakan untuk klasifikasi pola adalah jaringan Hebb, perseptron, dan Adelaide. Selanjutnya adalah perseptron. Jaringan perseptron merupakan salah satu model jaringan syaraf tiruan sederhana yang ditemukan oleh Ross tahun 1962 dan Minsky-Papert tahun 1969.
Menurut Fitri tahun 2012, jaringan perseptron menggunakan algoritma yang dapat digunakan untuk membuat sebuah sistem pengenalan pola dengan tingkat keberhasilan yang cukup baik. Algoritma ini lebih baik dibandingkan dengan model HEP. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, setiap sebuah pola diinputkan, hasil output jaringan dibandingkan dengan target yang sesungguhnya. Yang kedua, modifikasi bobot tidak hanya ditentukan oleh perkalian antara target dengan masukan, tetapi juga melibatkan suatu learning rate atau alpha. Yang ketiga, pelatihan dilakukan secara iteratif. Adapun algoritma dasar dalam perseptron adalah sebagai berikut. Langkah 0 yaitu menentukan bobot awal, bias, dan learning rate. Langkah 1, jika kondisi pemberhentian tidak terpenuhi, maka lanjut ke langkah 2 hingga langkah 6. Langkah 2, untuk setiap pasangan input S dan target T, lanjut ke langkah 3 hingga langkah 5. Langkah 3 yaitu menentukan unit-unit input, yaitu XI sama dengan SI. Langkah 4, menghitung respon dari setiap unit output, yaitu Y-in sama dengan B ditambah sigma XIWI, di mana Fx-nya akan bernilai 1 jika Y-in lebih dari theta, bernilai 0 jika min theta kurang dari sama dengan Y-in kurang dari sama dengan theta, dan bernilai min 1 jika Y-in kurang dari min theta. Langkah 5 yaitu memperbarui bobot dan bias jika terjadi error. Jika Y tidak sama dengan T, maka WI baru sama dengan WI lama ditambah alfa dikali T dikali XI, dan B baru adalah BI lama ditambah alfa dikali T. Jika Y sama dengan T, maka WI baru sama dengan WI lama, dan B baru sama dengan B lama. Langkah 6 yaitu kondisi pemberhentian. Jika tidak ada perubahan bobot pada langkah 2, maka pembelajaran berhenti. Jika ada perubahan bobot, maka lanjut ke langkah 2. Selanjutnya adalah aksara Jawa. Menurut Daru Suprapta tahun 2002, caraan atau abjad atau aksara Jawa adalah huruf yang digunakan dalam ejaan bahasa Jawa yang pada dasarnya terdiri atas 20 aksara pokok yang bersifat silabik atau kesukukataan. Aksara Jawa ini terbentuk sejak masa Kerajaan Mataram pada abad ke-17, dan bentuk dasar aksara Jawa disebut dengan aksara Jawa Nglegena yang ditunjukkan pada gambar berikut. Dan berikut ini adalah gambar aksara Jawa Nglegena yang terdiri dari 20 aksara dari Ho sampai Ngo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk metodologi penelitian. Penelitian ini melakukan pengenalan pola huruf aksara Jawa menggunakan jaringan perseptron. Pola huruf aksara Jawa yang digunakan yaitu huruf H dan LA dengan 3 jenis pola. Arsitektur jaringan perseptron terdiri dari 36 neuron input dan 2 neuron output dengan jenis jaringan lapisan tunggal. Untuk arsitektur jaringannya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada langkah analisis. Yang pertama yaitu menentukan arsitektur jaringan perseptron yang digunakan. Kedua, menyiapkan data latih dan data uji untuk pengenalan pola huruf aksara Jawa. Selanjutnya, menentukan nilai input dan target output. Kemudian yang keempat, melakukan pelatihan pengenalan pola huruf aksara Jawa H dan LA dengan cara yaitu menentukan nilai bobot awal, bias, nilai threshold, dan nilai learning rate. Kemudian menentukan nilai aktivasi. Selanjutnya melakukan perhitungan Y-in, bobot baru, dan bias baru. Kemudian melakukan iterasi menggunakan algoritma perseptron hingga tidak terjadi kesalahan. Yang kelima yaitu melakukan pengujian menggunakan data uji. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama terkait dengan penentuan nilai inputan atau nilai X. Pada analisis kali ini kami menggunakan pola aksara Jawa, ada 2 pola, yakni untuk huruf H dan huruf K. Untuk pola aksara huruf H
H terlebih dahulu. Di sini kami menggambarkannya dalam matriks berukuran 9x4, di mana bagian yang merupakan pola aksara Jawa H, di sini kami beri tanda pagar, sedangkan yang tidak termasuk bagian kami beri tanda titik. Selanjutnya dari notasi-notasi pagar dan titik ini kami merubahnya menjadi bipolar, yakni -1 dan 1, di mana yang bertanda pagar ini kami ubah menjadi 1, sedangkan yang bertanda titik kami ubah menjadi -1 seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya ini untuk polala. Polala ini juga sama caranya seperti pada pola H di slide sebelumnya tadi. Next. Selanjutnya penentuan nilai target. Di sini nilai targetnya kami menggunakan nilai target 1 untuk mendeteksi pola aksara Jawa huruf H. Sedangkan untuk selain 1, yakni -1 untuk mendeteksi pola selain huruf H. Nah, di sini karena kami menggunakan 2 pola, yakni H dan A, maka untuk 1 mendeteksi H, sedangkan yang selain H itu adalah huruf L, itu dideteksi dengan targetnya -1. Next. Baik, selanjutnya terkait dengan inisiasi awal. Di sini kelompok kami menetapkan inisiasi awalnya meliputi bobot awal dan base awalnya ini sebesar 0, kemudian alpha atau learning rate-nya ini sebesar 1, serta theta atau threshold-nya sebesar 0,1. Selanjutnya untuk nilai aktivasi. Untuk nilai aktivasinya di sini menggunakan syarat karena nilai theta-nya 0,1, maka fungsi aktivasinya akan bernilai 1 apabila Y-nya lebih besar dari 0,1, akan bernilai 0 apabila Y-nya berada di antara negatif 0,1 hingga 0,1, serta akan bernilai negatif 1 apabila Y-nya kurang dari negatif 0,1. Selanjutnya terkait dengan data latih dan data uji, di sini kami menggunakan pola aksara Jawa, H dan LA. Di sini kan matriks berurutan 9x4. Untuk data uji di sini kami menggunakan data uji atau data latih, mohon maaf. Untuk data latih di sini atau data training menggunakan 3 jenis yang berbeda. Jadi dengan data lain ada 3 pola untuk H dan 3 pola untuk LA. Selanjutnya untuk data ujinya di sini kami memang sengaja menggunakan bentuk atau pola yang tidak disempurnakan untuk menguji apakah hasil perhitungan yang telah digunakan melalui aplikasi yang kami gunakan, ini Excel ini, dapat mendeteksi pola-pola tersebut atau bukan. Nah, untuk pola yang kami gunakan untuk data uji seperti yang tertera pada layar polanya. Kemudian 4.6, analisis pengenalan pola aksara Jawa. Perhitungan ini dilakukan secara manual dengan bantuan software Excel. Yang pertama yaitu mencari nilai Y input J-nya dengan J sama dengan 1 sampai 2 pada pola huruf H dalam input 1 dengan rumus Y-in-nya yaitu sama dengan bias ditambah sigma XI ditambah W baru. Kemudian untuk mencari nilai output atau YJ sama dengan fungsi aktivasinya pada pola huruf H dalam input 1 dengan memperhatikan syarat pada persamaan 4.1. Yang kemudian mencari nilai delta bobot pada pola huruf H dalam input 1 dengan rumus delta W-nya yaitu alpha TX, dan untuk rumus delta B-nya yaitu alpha T dikali B, di mana T di sini yaitu targetnya. Pada sebelah kiri itu merupakan perubahan bobot dan bias 1, sedangkan yang sebelah kanan yaitu perubahan bobot bias yang kedua. Untuk yang sebelah kiri didapatkan delta W11 yaitu 1, delta W12 yaitu 1, sampai delta W136 yaitu 1. Dan untuk delta B1-nya didapatkan 1. Demikian juga untuk perubahan bobot dan bias 2 pada yang tertampil di sebelah kanan.
Next. Kemudian mencari nilai bobot dan bias baru pada pola huruf H dengan rumus W barunya yaitu W lama ditambah dengan delta W, dan untuk B barunya yaitu dicari dengan W lama ditambah dengan delta B itu, dan di sebelah kiri merupakan bobot dan bias baru 1, sedangkan yang sebelah kanan yaitu bobot dan bias baru yang kedua. Dengan W11 baru didapatkan 1 sampai W136 baru didapatkan 1. Dan untuk bias 1 juga 1. Demikian juga dilakukan pada bobot dan bias baru yang kedua di sebelah kanan dengan rumus yang sama. Next. Dari perhitungan menggunakan Excel tadi yang seperti sudah saya jelaskan, di sini tertampil cara-caranya dengan beberapa input pada input 1, yaitu terdapat 6 pola, dan di sini dapat dilihat terdapat beberapa pola yang memiliki target dan output yang masih berbeda, sehingga dilanjutkan ke epoch kedua. Pada epoch kedua ini terlihat bahwa dari semua input pola memiliki target dan output yang sama. Pada pola H memiliki target 1 dan output yang 1, sedangkan pada LA memiliki target min 1 dan output min 1, sehingga iterasi ini berhenti pada epoch 2. Kemudian 4.7, pengujian pengenalan aksara Jawa. Tahap ini berfungsi sebagai keluaran dari seluruh proses. Setelah mendapat bobot nilai akhir, selanjutnya dilakukan pengujian yang dilakukan pada beberapa sampel huruf H dan LA yang diinputkan yang hanya mengandung satu huruf saja, dengan bobot yang digunakan adalah bobot terakhir dari proses pelatihan. Pada pola huruf yang pertama yaitu H, dengan inputan yang seperti tertampil pada layar, memiliki outputnya 1 sehingga dibaca huruf H. Untuk pola yang kedua yaitu LA, dengan inputan seperti pada layar, dengan output Y-nya yaitu min 1, maka dibaca dengan huruf LA. Yang terakhir, evaluasi performa. Berdasarkan data uji yang telah dilakukan, kedua pola tersebut teridentifikasi semua dengan identifikasi huruf H dan LA itu benar, sehingga benarnya 2 dan salahnya 0, sehingga performa 100% benar. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk penutup, yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan perseptron mampu mengenali pola huruf aksara Jawa, yaitu huruf H dan LA, dengan inisialisasi awal bobot, yaitu W sama dengan 0, bias sama dengan 0, nilai threshold sama dengan 0,1, nilai learning rate sama dengan 1, dan diperoleh pemberhentian iterasi pada epoch kedua. Selanjutnya yaitu saran. Pola inputan huruf aksara Jawa hanya terdiri dari 2 pola, yaitu H dan LA. Sehingga pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan pola inputan untuk huruf aksara Jawa lainnya. Selain jaringan perseptron, dapat dilakukan analisis untuk pengembangan jaringan lainnya agar lebih tepat dalam mengenali pola. Contohnya adalah jaringan backpropagation. Selanjutnya saya serahkan kepada Evi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.